Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul khairul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di majlis yang mulia, majlis akidah. Setelah sempat beberapa lama kita libur, Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita walau di tengah-tengah musibah yang masih melanda. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah ini, segera mengangkat bala ini dari negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat berikan salam kita kirimkan pada baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum. Kita masih membahas kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa, 3 landasan utama, dan kita mengambil syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan. Al-Usul Ats-Tsalatsa kita sudah sampai pembahasan tentang ibadah, tauhidul ibadah, dan kita membahas tentang jenis-jenis ibadah. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan beberapa bentuk contoh ibadah. Namun contoh yang beliau bawakan belumlah seluruh ibadah. Ya, bukan berarti yang contoh yang beliau bawa ibadah itu hanya sebatas itu, enggak. Tapi yang beliau bawakan adalah hanya segelintir contoh ibadah. Oleh karena itu para ulama menjelaskan ibadah itu terbagi kepada beberapa kategori, beberapa macam. Yang pertama, ibadah badaniyah atau ibadah amaliyah. Ibadah yang bentuknya adalah anggota badan yang mengamalkan. Seperti salat, ya, haji, umrah. Yang mana ritual ibadahnya membutuhkan anggota tubuh kita yang menggerakkan. Ya, salat bergerak gitu ya. Tawaf, sa'i dan seterusnya. Ibadah yang kedua, ibadah qauliyah. Ibadah yang kedua, ibadah qauliyah, yang berupa pelafalan dari lisan kita, dan contohnya seperti membaca Al-Quran, berzikir, tasbih dan seterusnya. Dan yang ketiga ada namanya ibadah qalbiyah. Ibadah ya qalbiyah. Dan pembahasan kita saat ini masih berkutat di ibadah qalbiyah. Di antaranya roja, pengharapan, ya, tawakal, khusyuk, ya, rasa raghbah dan rahbah, penuh harap, rasa takut. Ya, ini semua adalah ibadah qalbiyah. Dan ditambahkan oleh ulama yang keempat namanya ibadah aqdiyah. Ibadah apa? Aqdiyah, berkaitan dengan akidah, i'tiqad. Ibadah aqdiyah ini dijelaskan oleh Syekh Athaur Rahman As-Sufi di kitab beliau Al-Mufid fi Muhimmat At-Tauhid. Beliau jelaskan ketika kita sedang tidur pun ibadah aqdiyah tetap berlaku dan pahalanya tetap mengalir. Berbeda dengan ibadah amaliyah. Amaliyah hanya bisa dapat pahala ketika kita ngerjakan. Begitu ibadah selesai, ritual selesai, maka pahala pun berhenti. Ibadah qauliyah juga seperti itu. Ketika lisan kita mengucapkan, membaca Al-Quran, mengucapkan tasbih, doa dan seterusnya, itu berlaku pahalanya. Begitu kita selesai, maka pahala pun berhenti. Begitu juga ibadah qalbiyah. Ketika kita ada rasa takut kepada Allah, mengingat Allah, ya, lalu ada muncul
rasa takut dan kita pun menangis. Ini ibadah qalbiyah. Begitu rasa takut itu berhenti, ya, rasa tawakal itu berhenti, maka berhenti pula pahalanya. Namun ibadah aqdiyah, selagi kita masih syahadat la ilaha illallah, tegak di atas tauhid dan belum membatalkan tauhid ini, wala'iyadzubillah, ya, oleh karena itu di risalah beliau yang lain, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membuatkan nawaqidul Islam, asyrun nawaqidul Islam, 10 pembatal keislaman. Bukan 10 sebenarnya, lebih dari itu, tapi yang banyak terjadi 10. Seperti itu juga yang contoh ibadah yang beliau tuliskan sekarang. Ya, beliau sebutkan beberapa jenis ibadah, namun itu bukan berarti ibadah hanya sebatas itu. Itu hanya contoh saja. Ya. Nah, ibadah aqdiyah ini luar biasanya adalah selagi kita masih berada di atas tauhid kepada Allah, maka selagi itu pula kita berpahala. Apapun keadaan kita. Sakit kita tetap mengalir pahala. Tidur kita tetap mengalir pahala. Ini namanya ibadah aqdiyah yang disebutkan oleh para ulama. Jadi seluruh ibadah jenisnya tidak lebih dari 4 ini. Tidak keluar dari 4 ini. Yang paling banyak adalah yang dari 3 ini. Amaliyah, qauliyah, dan qalbiyah. Masyaallah muslimin, ikhwani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan ar-raja'u wad dalilu. Ar-raja'u wa dalilu. Di antara ibadah, bentuk ibadah adalah ar-raja'. Dan dalilnya, wa dalilur raja, kata beliau, qauluhu ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan dalil tentang raja, pengharapan, firman Allah Ta'ala di surah Al-Kahfi ayat 110, maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabbnya, maka hendaklah dia melakukan amal saleh, dan janganlah dia melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah dengan suatu apapun atau dengan seorang pun. Syekh Shalih Fauzan menyebutkan firman Allah Ta'ala, faman kana yarju, barang siapa yang mengharapkan, yakni yatma'u fi thawabillah azza wa jalla wa ru'yatihi ainan yaumal qiyamah. Ada 2 yang diharapkan di sini. Yang pertama mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mengharapkan melihat Allah, memandang Allah nanti pada hari kiamat dengan ainan, dengan kedua matanya. Dengan mata kepala kita. Nah, barang siapa yang ingin untuk melihat Allah Subhanahu wa taala dengan kedua matanya pada hari kiamat kelak, maka hendaklah dia melakukan amal saleh. Hendaklah dia melakukan apa? Amal saleh. Karena pahala atau ganjaran yang Allah siapkan berupa pahala dan untuk melihat Allah harus kita capai dengan melaksanakan sebab. Ya'ti bil asbis sabab. Yang mana sebab ini membuat dia mendapatkan atau meraih apa yang dia inginkan, yaitu mendapatkan pahala, masuk ke dalam surga, ya, bebas dari api neraka, dan terakhir yang terpuncaknya adalah bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab dengan ganjaran ini 2 hal yang saling berkaitan. Kalau kita ingin ganjaran dari Allah, pahala dari Allah, ya, maka kita harus melakukan amal. Ya. Kalau ini tidak ada, maka kalau amal yang tidak kita lakukan, maka pahala juga tidak bisa Allah berikan. Ya, Allah tidak akan berikan karena keduanya adalah hal yang saling membutuhkan. Ya, ingin pahala maka kita harus beramal. Karena orang yang masuk surga pasti bisa melihat wajah Allah. Dan nikmat yang paling tinggi nanti pada hari kiamat di surga adalah nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, ya, bagi mereka adalah pahala husna wa ziyadah, dan mereka mendapatkan tambahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan maksud dari ziyadah adalah, ya, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana melihat wajah Allah adalah pahala yang nikmat yang paling tinggi,
maka tidak bisa melihat wajah Allah merupakan azab yang paling pedih, melebihi seluruh azab yang ada di dalam neraka. Melihat wajah Allah adalah nikmat tertinggi, mengalahkan seluruh nikmat yang ada di surga, apapun itu. Karena nikmat tertingginya adalah melihat wajah Allah. Maka itu nikmat tertinggi dan itu pula azab yang paling pedih. Tidak bisa melihat wajah Allah, mengalahkan seluruh azab yang ada di dalam neraka. Seberapa tinggi surga, dan setiap surga itu punya kelebihan-kelebihan nikmat tertentu. Begitu juga seberapa dalam neraka. Karena kita jelaskan dulu, juga pernah kita jelaskan, darajat ini naik ke atas itu surga, darakat bertingkat-tingkat ke bawah itu neraka. Ya, dan setiap tingkatan itu punya apa istilahnya ya? Punya ikon-ikon azab tersendiri. Punya ikon-ikon azab tersendiri. Ini terkenal dengan ikon azab ininya. Di antaranya wail terkenal dengan tempat tampungan seluruh cairan penduduk neraka. Mau nanahnya, mau darahnya, mau muntahnya. Dan ini untuk orangnya. Di antaranya wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang curang. Wailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat. Siapa mereka? Salat seperti apa yang celaka? Yang sahun, mereka lalai dalam salatnya. Tunda, lewat waktunya. Baru mereka salat. Ya, walaupun dia sholat, tapi dia masuk ancaman wail. Ini diantaranya. Ada humazah, al-hutamah, dan macam-macam. Ada tingkatan-tingkatan. Ya, ini masing-masing punya ikon-ikonnya. Surga juga seperti itu, dan neraka juga seperti itu. Nah, nikmat itu semua kalah oleh nikmat melihat Allah. Dan seluruh azab itu semua kalah oleh azab tidak bisa melihat wajah Allah. Tatkala penduduk surga bersorak gembira melihat wajah Allah, maka penduduk neraka menderitalah, semakin histerislah sakit mereka karena mereka tidak bisa melihat wajah Allah. Jadi faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan melihat wajah Rabbnya, maka hendaklah dia melakukan amal saleh. Hadza yadul, jelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, ini menunjukkan ala anna ar-raja wahdahu la yakfi. Ini menunjukkan bahwasanya kalau kita hanya roja saja, berharap saja, tidak cukup. La budda minal amal, harus ada aplikasi amalnya. Karena dua ini saling, kalau ingin melihat wajah Allah, harus ada amalnya. Amma annaka tarju, adapun kalau kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah, tapi kita tidak mau beramal, maka ini ta'tilun lis sabab, berarti menghalangi sebabnya. Ya, membatalkan sebab, dan akhirnya karena tidak ada sebab maka tidak ada ganjaran. Oleh karena itu, rojak yang terpuji, ada rojak terpuji, ada rojak tercela. Rojak yang terpuji adalah rojak yang dibarengi dengan amal saleh. Dan rojak yang tercela adalah rojak yang tidak dibarengi dengan amal. Ini sia-sia. Dan amal barulah disebut dengan amal saleh. Amalan disebut dengan amalan saleh, kan tadi syaratnya apa? Falyamal amalan salih. Hendaklah dia melakukan amal saleh. Amal saleh, sebuah amal baru dikatakan saleh apabila dia memenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mutabaah, dan ini disebutkan dalam tafsir awal surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amal saleh, ahsanu amala, amalan mutaqabbala, itu adalah hal yang sama. Bukankah kita di akhir salat wa amalan mutaqabbala? Ya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka syaratnya dua. Ikhlas lillahi taala, yang kedua mutabaah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu, amal saleh dia tidak bisa dikatakan saleh kalau tidak memenuhi dua syarat ini. Hendaklah dia ikhlas karena wajah Allah Subhanahu wa taala tanpa ada di sisi kesyirikan, dan yang kedua shawab, benar ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh terkontaminasi oleh bid'ah. Apabila kedua syarat ini terpenuhi, maka barulah amal tersebut disebut dengan amal saleh. Namun kalau ada satu saja yang kurang, maka ini disebut dengan amal fasid. Amal apa? Fasid, amal yang rusak, yang tidak memberikan manfaat kepada pelakunya. Ya, kita amal banyak-banyak tapi syaratnya tidak terpenuhi. Akhirnya
Salat kita ada yang kurang, tidak sesuai dengan salatnya Rasulullah. Bukankah Rasulullah katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli"? Ternyata Al-Fatihahnya enggak dibaca. Enggak diucapkan. Karena Al-Fatihah walaupun salatnya sir harus diucapkan, minimal terdengar oleh diri sendiri, telinga kita sendiri mendengar. Ini yang diajarkan oleh Rasul. Karena kalau Rasulullah tidak baca jelas seperti itu, gimana sahabat mau meriwayatkan apa yang Rasulullah baca ketika sujud? Berarti kenapa para sahabat bisa meriwayatkan apa yang Rasulullah baca? Karena para sahabat mendengarin. Ya kan? Kan dengar, berarti itu terdengar. Tapi terdengar hanya orang yang di samping kita. Tidak sampai terdengar jauh. Karena kalau sudah terdengar jauh, ini namanya sholat jahar lagi. Ya, ini namanya jahar. Jadi sir itu pun tetap harus dibaca. Oleh karena itu Al-Fatihah ini khusus untuk Al-Fatihah. Ada orang bacanya dalam hati tanpa menggerakkan mulut, ini salatnya sebagaimana yang disebut oleh Syekh Sa'ad Khatlan. Beliau mengatakan ini salatnya hati-hati, bisa saja tidak sah. Tidak sah salatnya. Kenapa? Karena tidak baca Al-Fatihah. Rukun salat adalah Al-Fatihah. Begitu juga zikir-zikir salat yang lain. Dan itu wajibnya salat. Nah, terpenuhi rukunnya, terpenuhi wajibnya, kalau bisa sunnahnya juga penuh full, barulah dia, ya, walaupun itu semua kita lakukan ikhlas, tapi kalau tidak terpenuhi tata cara yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka amal kita belum bisa menjadi amal saleh. Jadi perhatikan kembali, cek lagi amalan kita, kembali belajar lagi. Ini yang perlu. Belajar lagi, ini yang perlu. Kadang-kadang kita merasa sudah, penting sudah predikat ngaji, ikhwan salaf, sudah kelas. Seolah-olah salaf itu ke organisasi. Enak mau ngaji lagi. Kalau kajian tabligh akbar hadir ramai-ramai, tapi kalau kajian kitab pada ngilang semua. Ini jangan. Ini salah satu penyebab kenapa banyak orang yang ngaku yang salaf tapi kok amalannya khalaf. Menyimpang dari ajaran salaf. Ini salah satunya, ada kembali belajar lagi, jangan bosan belajar. Ya, paksakan hati itu datang. Dan ketika hadir, sebagaimana ini selalu saya ingatkan, hadir kita ke majelis ilmu bukan karena ilmunya, tapi karena ibadahnya. Karena apa? Karena ibadahnya. Baik. Maka amal yang terkontaminasi oleh syirik atau amalan yang terkontaminasi oleh bid'ah, maka ini amalnya akan dikembalikan kepada si pelakunya. Tidak diterima oleh Allah. Kita yang beramal untuk siapa? Dipersembahkan kepada Allah kan? Nah, persembahan inilah namanya ubudiyah. Dan ubudiyah ini baru akan diterima kalau dua syarat ini terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, Allah kembalikan ibadah itu kepada kita. Ketika Allah terima, barulah Allah beri pahala. Tapi ketika Allah tidak masuk standar quality yang Allah setelah tetapkan, dua syarat tadi, maka kita jangankan mau dapat amalnya aja sudah tidak diterima, gimana mau menghasilkan pahala? Dikembalikan oleh Allah. Yuraddu ala sahibi, dikembalikan kepada pelakunya. Dan Rasulullah ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, "Man amila amalan laisa alaihi amruna, fahuwa raddun ay mardudun ila sahibi." Mardudun hadzal amal, dikembalikan kepada orang yang mengerjakannya. Dan nanti pada hari kiamat malah menjadi musuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada yaumul mizan. Karena Rasulullah nanti akan menjadi saksi atas seluruh amalan, setiap amalan dilakukan oleh umatnya, satu persatu. Gimana tuh? Jangan tanya gimana, nanti kita lihat sama-sama. Ya, jangan ditanya gimana, nanti kita lihat sama-sama bagaimana Rasulullah SAW Allah jadikan sebagai saksi terhadap amalan kita seluruhnya. Jika amalan tadi standar kualitas sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan, Rasulullah akan checklist. Ya, ini masuk ke timbangan berat dan ini akan menghasilkan pahala. Kalau sekiranya tidak, yang ada malah itu amalan Allah hapuskan sehingga tidak bersisa lagi sebagaimana debu yang ditiup oleh angin, hilang. Yang ada malah Allah tambahkan dosa karena berani membangkang dan menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi dikembalikan kepada pelakunya. Oleh karena itu, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, raja adalah amalan hati, kita berharap. Namun raja saja tanpa ada wujud amalnya, ini raja yang fasid, raja yang tercela. Oleh karena itu, hendaklah kita sama-sama melakukan raja yang sah, raja yang saleh, raja yang terpuji, yaitu dengan dibarengi amalan. Ya, kita ingin bertemu Allah. Rasulullah katakan, suatu ketika ada yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya ingin menjadi pendampingmu di surga." Apa kata Rasulullah? "A'inni
ala nafsika bi kathratis sujud. Bantu saya memujudkan yang engkau inginkan itu dengan cara memperbanyak sujud. Maksudnya memperbanyak salat. Jadi kalau mau bertemu Rasulullah, ya kita pengen bertemu Rasulullah, pengen saja tidak cukup, harus ada wujudnya dalam bentuk amalan. Karena Rasulullah memberikan syarat, kalau mau bertemu denganku, mau bersama denganku di surga, maka perbanyak sujud, perbanyak salat. Ya, ini saling berkaitan. Ini yang dimaksud dengan wa man kana yarju liqa faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ikhwani fi din, azanallahu wa iyyakum. Berikutnya at-tawakkul. Tawakal. Wa dalilut tawakkul, kata Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa dalilut tawakkul, dan dalil tawakal qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah sajalah hendaknya kalian bertawakal, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Apa itu tawakkul? Yang dimaksud dengan tawakkul adalah at-tafwid, penyerahan, wal i'timad, sandaran. Tafwid, menyerahkan urusan, dan i'timad, menyandarkan urusan ala Allah subhanahu wa ta'ala. Menyerahkannya kepada Allah dan menyandarkan urusan kita itu kepada Allah. Wa tafwidul umur ilaihi subhanahu wa ta'ala, dan menyerahkan seluruh urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza huwa tawakkul. Inilah dia yang dimaksud dengan tawakal. Dan ini merupakan di antara ibadah yang paling agung. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa 'alallahi fatawakkalu, dan kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal in kuntum mu'minin. Di dalam ayat ini, di dalam ilmu nahwunya, Allah dahulukan jar dan majrur. Ala huruf jar, Allah di sini majrur, ya, ini dalam ilmu nahwunya, dalam ilmu tata bahasa Arabnya, didahulukan alal amil, didahulukan dari si yang akan melakukan tawakal. Ya, liyufidul hasr. Tujuannya adalah untuk menekankan tawakal itu hanya boleh kepada Allah. Allah menekankan dalam ini dalam tata bahasanya, ya, didahulukan jar majrur, ini yufidul hasr, untuk mengkhususkan tawakal ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Ya, wa 'alallahi fatawakkalu, ya, maksudnya hanya kepada Allah dan jangan kepada yang lainnya. In kuntum mu'minin, Allah jadikan syarat iman kita dengan menyerahkan tawakal hanya kepada Allah. Kalau kita serahkan tawakal kita kepada selain Allah, berarti kita imannya rusak. Ya, kita dianggap iman yang tidak beriman. Ya. Oleh karena itu, ini dalil bahwasanya orang yang tidak bertawakal kepada Allah, bertawakalnya kepada selain Allah, dia merupakan bukan orang yang beriman. Ya. Dan tawakal merupakan ibadah yang agung, maka seorang mukmin hendaklah dia selalu bertawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyandarkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nama Allah adalah Al-Wakil, yang diserahi urusan, yang diserahkan tawakal. Ya, al-mauqulu ilaihi umur ibadihi, itu yang diserahkan kepadanya urusan hambanya. Dan tawakal tidak bisa diberikan kecuali hanya kepada Allah. Oleh karena itu kita tidak boleh mengatakan tawakkaltu ala fulan, saya bertawakal kepada akhi ini, tidak boleh. Ya, karena tawakal itu adalah ibadah, dan ibadah tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya boleh kata-katanya tawakkaltu ala Allah, saya bertawakal kepada Allah. Adapun kalau kita ingin menyandarkan urusan kita kepada makhluk, urusan kita untuk menjalankannya adalah makhluk, ya, dan ini bukan dinamakan tawakal tapi mewakilkan. Ya, taukil namanya. Yusamma taukilan, mewakilkan urusan. Ya, innama yusamma taukilan. Wal wikalah, dan penyerahan urusan yang seperti ini, taukil, ya, yang dimaksud dengan taukil di sini adalah kita menyerahkan urusan kita kepada seseorang untuk dikerjakannya. Ya, sebagaimana urusan hukum kita serahkan kepada kuasa hukum kita,
atau kita mewakilkan pernikahan anak gadis misalnya kepada orang-orang tertentu, ini diwakilkan. Ya, wali taukil istilahnya. Walinya wali nasab atau wali taukil. Ternyata wali taukil. Ya, karena wali nasabnya menyerahkan urusan pernikahan anaknya kepada wakil tersebut. Ini namanya wakil, bukan tawakal. Ya, penyerahan urusan seperti ini urusan dunia, dan ini namanya taukil, bukan tawakal. Ya, tawakal itu ibadah dan tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Ya, adapun taukil ini boleh. Ini urusan duniawi, boleh kita sebutkan wakkaltu fulanan, saya serahkan urusan saya kepada si fulan, tapi bukan tawakkaltu, bukan mentawakalkan urusan saya kepada Allah, enggak. Ini dua hal yang berbeda. Ya. Ini dua hal yang berbeda. Kemudian, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Di antara sifat orang mukmin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat 2, "Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Bertawakal kepada Allah merupakan salah satu ciri orang-orang yang beriman, sebagaimana di surah Al-Anfal ini. Sesungguhnya orang yang beriman yang ciri-cirinya yang pertama adalah tatkala disebutkan nama Allah, disebutkan ayat Allah, hatinya bergetar. Ini ciri orang beriman yang pertama. Apabila dibacakan ayat Allah, bertambah keimanannya. Ini ciri yang kedua. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan ciri yang ketiga adalah mereka bertawakal kepada Rabb-nya. Urusannya dia serahkan kepada Rabb-nya. Ini 3 sifat mukmin. Ya, oleh karena itu tawakal merupakan ibadah yang agung yang tidak boleh kita serahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu, dan Allah lah pemilik segala sesuatu. Ya. Dan hanya Allah yang bisa memberikan keinginan-keinginan kita, apa yang ingin kita capai. Ya. Adapun makhluk enggak bisa mampu apa-apa. Ya, enggak bisa memenuhi permintaan kita, enggak bisa. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memenuhi permintaan kita. Memang betul ketika usahanya ada kita, namun ketika usaha tersebut sudah kita jalankan, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, tawakal dengan usaha ini tidak bertentangan. Tawakal dengan usaha ini tidak bertentangan. Bahkan tawakal yang benar adalah dengan didampingi usaha. Ya. Seorang muslim hendaklah menggabungkan antara tawakal dengan usaha. Ya. Kita usahakan semua untuk mencapai tujuan kita, kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena usaha adalah sebab. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ya, Allah tidak akan berikan rezeki kalau kita tidak cari. Tidak bisa kita tidur, saya akan serahkan tawakal kepada Allah, lalu dia tidur dengan harapan apa? Rezekinya datang langsung ke tempat tidurnya, mengetuk pintu rumahnya dan langsung datang ke depan matanya. Tidak bisa. Ini tidak berlaku. Ya, harus ada usahanya. Kita buka lapaknya, ada barang yang kita jual. Nah, nanti tawakalnya di mana? Siapa yang datang akan membeli, itulah tawakal. Begitu juga ketika berkebun. Di sini disebutkan contohnya oleh Syekh Shalih Fauzan. Begitu juga berkebun. Ketika kita menanam, kita pupuki, kemudian kita siram, kemudian obat-obatnya kita siapkan, masukkan obat ini, obat itu, demi apa? Supaya ini cepat tumbuhnya, besar tuh, dan hasilnya buah yang sehat. Tidak penyakitan, tidak busuk dan seterusnya. Setelah itu usaha semua kita lakukan, ya, jalan hidup itu, tumbuhan itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang usaha kita sudah full, tapi pohon tumbuhannya tidak tumbuh-tumbuh. Batang itu tidak tumbuh-tumbuh. Sudah hidup dia, kadang tidak berbuah. Dah sehat tunggu, hijaunya cantik, orang semua dah yakin ini insya Allah. Kadang-kadang ini pujian orang ini pula yang buat rusak. Wih, ini cantik ini, besok banyak buahnya ini. Rupanya tidak jadi. Kenapa? Kena air rupanya. Anak lama setelah itu berulat dia langsung mati. Kita sudah usahakan semuanya, maka hasilnya kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hasilnya kita tawakal. Enggak mungkin pula kita yang ngatur sel-sel yang dalam, itu enggak urusan kita lagi.
Kemana sel itu mau, untuk ke daun kah, ke buah kah, itu kan Allah yang atur semua rezekinya. Termasuk ketika janin, termasuk janin. Si ibu bisa enggak dia ngatur apa yang boleh masuk ke dalam perut anaknya, apa yang enggak, yang jadi nutrisi anak, enggak bisa. Itu urusan Allah. Yang ada kita ibunya kalau kata dokternya apa? Makan yang sehat ya, makan sayur banyak, asam folatnya dijaga, ini dijaga, itu dijaga, ini pantang larangnya semua sudah kita lakukan, tapi bagaimana hasilnya, nutrisi yang masuk ke anak kita itu murni haknya Allah Subhanahu wa taala, dan ini pembahasan kita tentang rububiyah dulu. Sudah kita jelaskan detail tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Inilah Rahman dan Rahimnya Allah. Rahman, ya, pengasihnya Allah. Allah Subhanahu wa taala tanamkan rasa kasih itu sampai-sampai hewan yang paling buas sekalipun tidak memangsa anaknya. Ya. Bayi yang janin yang di dalam perut ibunya bisa tetap hidup. Kalau bayangkan kalau sekiranya yang ngatur makan itu harus ibunya sendiri dengan kesadaran, apa enggak pusing kepalanya? Berapa takarannya, berapa yang boleh masuk, berapa yang itu Allah yang ngatur semuanya. Bahkan air susu ibunya pun si ibu sendiri tidak tahu. Setelah sekian ribu tahun baru ada penelitian, oh ternyata per hari itu ada perbedaan. Minggu kesekian, pekan kesekian, pekan pertama, kedua, ketiga itu ternyata ada perbedaan setelah diteliti satu persatu. Ya, tidak sama anak yang umur seminggu dengan anak yang umur 3 minggu itu tidak sama asinya ternyata. Dari keluarnya yang sama, dari putingnya yang sama, tapi tidak intinya isinya berbeda. Ini kan semuanya kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan di sini baru tawakal. Ibunya berusaha makan yang sehat. Hanya sebatas itu usaha. Ya, oleh karena itu di dalam surat Al-Waqiah ayat 63 dan 64 Allah katakan, "Afara'aitum ma tahruthun?" Tidakkah kalian memperhatikan kebun-kebun kalian? A antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kalian yang kalian tanam itu, apakah kalian yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkan? Pertumbuhannya tidak bisa kita yang ngatur. Mau daunnya berapa itu tidak bisa kita yang ngatur. Ya, walaupun sudah ada canggih, sudah bisa stek, bisa cangkok, bisa, itu tetap tidak bisa kita yang ngatur. Bisa saja cangkok, tapi tidak jadi. Latih tempel, tidak juga jadi. Ilmu kita hanya sebatas itu, usaha kita. Ya, namun tidak kita usahakan pun tidak akan jadi juga. Oleh karena itu, tetap diusahakan, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah baru tawakal yang benar. Kalau hanya menggantungkan hasil tanpa diusahakan, ini namanya tawakul. Pakai alif panjang. Tawakul, bukan tasydid, tawakul, enggak. Ya, tawakul namanya. Dalam bahasa Arab namanya apa? Tawakul. Jadi bedakan antara taukil, menyerahkan urusan, mewakilkan. Tawakal hanya kepada Allah. Tawakul hanya berharap tapi tidak berusaha. Ya, oleh karena itu orang Arab mengenal namanya tawakal itu pasti ada usahanya. Dia baru disebut bertawakal kepada Allah kalau dia berusaha. Ya, hasilnya dia serahkan kepada Allah, usahanya tetap dia jalankan. Maka ini namanya tawakal yang hakiki. Kalau tanpa usaha ini namanya tawakul. Ikhwani wa akhwati fiddin, azanallahu wa iyyakum. Ini ibadah yang kedua yaitu tawakal. Dan ini juga ibadah hati. Ibadah hati, karena tidak ada pergerakan tertentu, tidak ada ucapan tertentu. Yang jelas hati kita ketika kita melakukan usaha itu, kita serahkan hasilnya adalah kepadamu ya Allah, dari dalam hati kita. Ya. Kemudian kita berdoa, ya Allah. Dan ini bukan lagi tawakal, ini bagian dari usaha tawakal. Nah, ketika kita berdoa berarti ini sudah melakukan amal qauliyah. Ya, qauliyah untuk mendukung amal qalbiyah. Jelas? Untuk mendukung amal qalbiyah, untuk mendukung tawakal kita ada usaha, itu amaliyah badaniyah, kemudian kita barengi dengan doa, itu amal qauliyah, dan sehingga akhirnya mukmin itu betul-betul menyerahkan semuanya dan usahakan segalanya. Amal badaniyahnya juga, qauliyahnya juga, qalbiyahnya juga. Ya. Nah, ini. Dengan begitu jadilah dia mukmin yang sejati yang Allah sebutkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Azan? Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala. Ikhwani wa akhwati fid din, azanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kita. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, wa dalilur raghbati war rahbah wal khushu'i qauluhu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ibadah berikutnya raghbah, rahbah dan khusyuk. Raghbah, rahbah dan khusyuk. Tiga-tiganya juga masih ibadah qalbiyah. Dalilnya firman Allah Ta'ala, innahum, sesungguhnya mereka, kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya mereka para nabi, yusari'un, bersegera, fil khairat, dalam melakukan kebaikan, wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh rasa harap dan dibarengi juga dengan rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka khusyuk untuk kami. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, yang dimaksud dengan raghbah adalah talabus syai'il mahmud, menginginkan sesuatu yang baik. Menginginkan apa? Mengharapkan sesuatu yang baik, yang terpuji. Warahbah al-khauf minasy-syai'il marhub, ya, menghindari sesuatu yang ditakuti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iyaya farhabun, maka hendaklah kepadaku mereka takut. Ya, hendaklah kepadaku kalian takut. Dan rahbah termasuk bagian dari khauf. Ya. Rahbah termasuk sama dengan khauf. Rahbah dan khauf itu maknanya satu. Nanti ada lagi namanya khasyah. Ada rahbah, ada khauf, ada khasyah. Tiga-tiga ini maknanya takut. Ya, bedanya raghbah dan khauf itu rasa takut saja. Adapun khasyah, rasa takut yang dibarengi dengan pengagungan. Berbeda orang yang kita takuti saja dengan orang yang kita segan dan ada rasa takut-takut gitu. Kalau mau melakukan sesuatu salah di hadapan orang yang kita segani, kan ini namanya khasyah. Ya, dan ini hanya boleh kita, khasyah ini hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya boleh kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rahbah. Al-khusyu', khusyu' artinya tadhallul, ya, ketundukan hati dan merendahkan jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan khusyu' merupakan puncak tertinggi ibadah. Puncak tertinggi ibadah. Apabila kita melakukan suatu ibadah dan betul-betul, ya, penuh dengan rasa harap dan rasa takut, maka nanti akan melahirkan satu namanya khusyuk, kekhusyukan. Ya. Tapi kalau ibadah kita tanpa, ya, akhirnya khusyuknya hilang. Ya. Dan ibadah khusyuk bukan hanya pada salat saja. Namun hampir semua ibadah harus dibarengi dengan kekhusyukan. Namun yang paling afdal itu, yang paling masyhur itu dari ibadah salat khusyuk itu. Kemudian kan dalilnya adalah surah Al-Anbiya ayat 90, innahum di sini mereka. Sesungguhnya mereka kembali kepada para nabi, karena surah Al-Anbiya berisi cerita tentang para nabi. Sesungguhnya mereka para nabi, ya, yusari'una fil khairat, yatasabaquna ilaiha, berlomba-lomba, ya, bersegera, berlomba-lomba. Dan ini merupakan sifatnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Apabila ada kebaikan, panggilan kebaikan, mereka segera bangkit dan berlomba. Ini sifatnya para nabi. La yatakasalun, dan mereka tidak bermalas-malasan. Ya. Maka kalau kita ingin meniru para nabi, tirulah sifat ini. Apabila begitu azan, langsung tinggalkan semua urusan kita. Salat didulukan. Dan ini juga yang disaksikan di kesaksian Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, Nabi itu apabila dengar suara azan, beliau bangkit seolah-olah tidak kenal lagi dengan kami. Beliau bangkit
seolah-olah tidak kenal lagi dengan istrinya. Langsung mukanya berubah, ya, awalnya gembira-gembira, ketawa-ketawa, canda-canda, tiba-tiba begitu azan, ya, muka beliau berubah dan meninggalkan kami tiba-tiba, seolah-olah beliau tidak kenal kami lagi. Nah itu. Ini sifat para nabi. Begitu dengar seruan kebaikan, segera dipenuhi, ya, segera disambut seruan tersebut. Wala yata'ajazun, dan mereka tidak beralas-alasan. Ada aja alasan. Dia capek lah, inilah itulah. Nah, ini bukan sifatnya para nabi. Wa inna ma yusari'una ila fi'lil khairat wa yatasabaquna ilaiha. Yang ada mereka adalah, ya, bersegera, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, ya, untuk menyambut seruan kebaikan tersebut. Kemudian Allah lanjutkan tadi ayatnya, wa yad'unana raghaba. Mereka berdoa kepada kami dengan penuh tamak. Ketika kita berdoa itu harus tamak. Tamak dengan apa yang ada pada sisi Allah. Ya, jangan nanggung-nanggung. Apa kata Rasulullah? Idza sa'altum sallallahu al-firdaus. Kalau kalian minta kepada Allah, minta surga firdaus, jangan nanggung-nanggung. Ya Allah, dapat emperan aja jadilah. Enggak bisa kayak gitu. Enggak bisa seperti itu. Minta dapat, ya Allah, dapat di tepi surga aja jadilah. Enggak bisa. Mintanya langsung apa? Firdaus. Ini namanya tamak. Rakus kita harus, kalau dengan Allah harus rakus kita. Sebagai hamba, kita harus rakus karena ini perintah Allah. Wa yad'unana raghaban. Ya, selalu ingin mendapatkan sesuatu yang baik dan kita tamak. Ya. Kemudian warahaba, maksud dari rahaba, khaufan minna, takut kepada kami. Jadi disertai rasa tamak, pengharapan, ingin kalau bisa sebaik mungkin, ya, ganjarannya sebaik mungkin dari Allah Subhanahu wa taala, dan dibarengi juga dengan rasa takut. Maka para nabi itu berdoa kepada Allah agar Allah merahmati mereka. Ya, dan berdoa kepada Allah agar jangan Allah mengazab mereka. Ini doanya para nabi. Jadi pertama agar merahmati, kedua jangan sampai diazab, wa alla yu'akhidhahum, dan jangan sampai, ya, mempermasalahkan dosa. Kalau sekiranya ada dosa, jangan sampai dosa ini jadi penyebab kita masuk ke dalam neraka. Minta diampunkan. Wa alla yu'aqibahum, jangan sampai Allah menghukum mereka. Fahum yatma'una fi rahmatillah, dan mereka sangat tamak dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa yakhafuna min adzabi, dan mereka takut sekali, ya, terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana juga di dalam surah Al-Isra ayat 57, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Ini mereka orang-orang yang beriman, yaitu mereka adalah orang yang berdoa kepada Allah. Ya. Yabtaghuna ila rabbihim, mencari wasilah. Wasilah ini tawassul, bukan wasilah orang perantara orang mati, tidak. Tapi wasilah di sini adalah bertawassul, itu menggunakan amal saleh, bertawassul menggunakan nama dan sifat Allah. Maka di antaranya kalau kita mau minta rezeki, sebutkan ya Razzaq, engkau maha pemberi, engkau maha pemberi rezeki, pemurah, dan seterusnya. Baru kita ajukan hajat kita. Dengan namamu ini Allah, aku memohon ini. Ini namanya tawassul menggunakan nama-nama Allah. Dan terakhir boleh bertawassul dengan amal saleh dengan nama Allah, dan bertawassul dengan orang-orang saleh yang masih hidup. Minta doakan. Jadi minta doakan kepada orang soleh yang masih hidup, ini namanya juga tawassul. Ya bertahun, dan mereka mencari segala wasilah yang ada. Dan wasilah yang tawassul yang dibenarkan dalam Islam hanya 3. Ya, dengan asmaul husna, dengan amal saleh, dan melalui orang-orang saleh yang masih hidup, bukan yang sudah mati, yang sudah kubur tidak bisa lagi. Mereka yang butuh doa kita, bukan kita minta doa kepada mereka. Mereka yang minta doa kepada kita, orang yang masih hidup, yang masih ada kesempatan untuk beramal, yang masih ada kesempatan untuk melakukan ibadah, yang masih ada kesempatan untuk mengajukan permohonan agar mereka yang diampunkan. Bukan kita yang minta ampun melalui orang saleh yang sudah mati tadi. Ya, ayyuhum aqrab, semakin mencari yang paling dekat, ya, wa yarjuna rahmatah, dan mereka mengharapkan rahmat. Ini tadi yang dimaksud dengan rahaban tadi, mengharap rahmat Allah, takut azab Allah, wa yakhafuna adzabah. Ya, jadi surah Al-Isra ini memperkuat ayat yang tadi menjelaskan tentang para nabi ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahum yad'una Allah khaufan minhu. Mereka berdoa kepada Allah, para nabi tadi,
disertai dengan rasa takut kepada Allah. Wa yad'unahu aidan, di samping itu juga mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa tamak. Ya, ingin mendapatkan apa saja semua yang Allah janjikan, ingin mendapatkan apa saja yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yad'una Allah ay yaqdira lahumul khair, ay yuqaddira lahumul khair, dan selalu berdoa kepada Allah agar ditakdirkan takdir yang baik-baik saja. Ya. Wa yadfa'u anhum syarr, dan berdoa kepada Allah agar Allah melindungi mereka dari keburukan. Wa kanu lana khashiin, dan maksud ayat tadi wa kanu lana khashiin, yaitu mereka khada'ina mutadzallilin, hati mereka tunduk dan patuh, ya, dan mereka tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah." Barang siapa yang tawaduk dia, merendahkan hatinya, tidak tinggi hati karena Allah, ya, justru Allah akan angkat dia. Ya, dan ini merupakan sifatnya para nabi. Fajama'u baina sifati thalath. Ada 3 sifat yang mereka menjadi sifatnya para nabi. Yang pertama ada raghbah, yang kedua rahbah, dan yang ketiga khusyuk. Dan ini merupakan sifatnya para nabi, ya, salawatullahi alaihim wa salamuhum alaihim. Dan ketiga-tiganya adalah ibadah. Rahbah tadi, raghbah, dan khusyuk, ini ketiganya adalah, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada sifat khusyuk, rasa khusyuk di hati kita, ada rasa raghbah, pengharapan kepada Allah di hati kita, ada rasa khauf, raghbah, rasa takut di hati kita. Nah, selagi itu pula kita dapat pahala. Karena namanya ibadah, di situ ada pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Dan dalil-dalil yang kita sebutkan tadi, raddun ala sufiyah, ada bantahan terhadap orang-orang sufi. Tatkala mereka mengatakan, orang sufi mengatakan apa? La na'budullaha raghbatan fi thawabihi wa la khaufan min iqabih. Kami tidak beribadah kepada Allah mengharapkan pahala, dan kami tidak beribadah kepada Allah karena takut. Tak boleh. Tidak boleh minta dan tidak boleh takut. Ya. Karena kalau kita minta tidak tahu diri katanya. Kita ini kan banyak dosa. Terus satu lagi, tidak boleh minta, tidak boleh beribadah kepada Allah karena takut. Masa Allah yang Maha Rahim kita takut? Di mana adab kita, kata. Padahal Allah sendiri yang merintahkan kita untuk apa? Kalau ibadah itu harus gabungkan 2 rasa tadi, raghbah dan rahbah, rasa harap dan rasa takut. Nah, apa kata mereka? Kita ini beribadah hanya kepada Allah hanya karena rasa cinta. Tidak boleh ada di situ rasa takut, tidak boleh di situ ada rasa harap. Tidak boleh kita minta-minta kepada Allah, tidak boleh. Kita ibadah itu hanya karena rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kalamun batil, dan ini adalah perkataan, anggapan yang batil. Inilah yang sering terucap di nasyid-nasyid atau syair-syairnya kaum muslimin Indonesia. Wahai Tuhan, aku bukanlah ahli surga, namun diriku tak sanggup ke nerakamu. Antum suruh ke surga enggak mau, ke neraka enggak sanggup. Maunya apa? Maunya apa? Padahal Allah perintahkan, minta apa yang ada di sisi Allah, baik itu berupa pahala, baik itu berupa nikmat, baik itu berupa surga, nikmat kubur, nikmat di surga. Bahkan Allah perintahkan minta setinggi-tingginya surga Firdaus, dan minta untuk bertemu dengan Allah. Masa kita ngomongnya bukanlah ahli surga, tidak layak jadi ahli surga. Kenapa? Merasa tidak pede. Ini kan beribadah melalui pakai perusahaan, begini jadinya. Padahal kita beribadah harus dengan sesuai perintah Allah, sesuai dengan dalil. Allah perintahkan kita beribadah seperti itu. Ya, ya Pak. Kalau orang yang beribadah di dunia, contoh, saya bersedekah agar nanti Allah membalas sedekah itu dengan rezeki yang lebih. Iya, itu bonus. Yang kita harapkan akhirat. Ya, kalau kita harapkan dunianya itu bonus. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada masalah. Jangan jadikan yang dunia itu motivasi. Ini Allah sebutkan nanti dalam surat Hud. Man kana dalam surah Hud. Afwan. Man kana yuridul ajilah, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang ketika dia melakukan amal soleh yang dia tuju adalah dunia, kami berikan dunia itu. Wa hum fiha la yubkhasun, dan sedikit pun tidak akan kami rugikan dia.
Sedikit kan tidak akan rugi. Tapi kalau ayat berikutnya Allah kasih ancaman. Ulaika, mereka itulah. Laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Karena mereka sudah didahulukan di dunia, maka tidak ada tersisa lagi di akhirat kecuali neraka. Maka yang kita inginkan dari Allah itu semua ganjaran yang ada di akhirat. Pahala, nikmat surga, surganya, bahkan bertemu dengan Allahnya. Ini yang harus kita minta. Ya, ketika kita beribadah itu yang harus kita tanamkan. Oleh karena itu definisi ikhlas yang paling lengkap, ya, yang disebutkan kalau salah oleh Ibnu Qayyim, anta'amala lillah, engkau beramal karena Allah, mengharapkan ridha dari Allah, mengharapkan pahala, mengharapkan surga, dan mengharapkan wajah Allah. 4 ini, ya, tanpa terselip di situ suatu apapun, baik itu dari dunia atau seorang pun dari baik itu manusia. Jelas. Ini ikhlas yang definisi ikhlas paling panjang. Ya, detail sekali itu disebutkan. Yang kita harapkan ketika melakukan itu, tandanya kita ikhlas. Yang kita harapkan surga, ridha, pahala, surga, dan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih mengharapkan 4 itu, maka kita akan berarti itu ikhlas. Ya, oleh karena itu sesuai dengan ini. Ya, beribadah itu dengan penuh mengharapkan yang 4 tadi, ya, dan rasa takut. Kita takut jangan sampai ibadah kita terselip kesyirikan. Jangan sampai ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Jangan sampai ibadah kita justru dikembalikan kepada kita. Terselip di situ bid'ah. Ya, dan jangan sampai Allah malah mengadab kita. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah kita. Ini, ya, hadza kalam batil. Karena itu tadi anggapan-anggapan yang seperti itu tadi, kita tidak mau masuk surga, kita tidak mau juga masuk neraka. Jangan beribadah kepada Allah karena harap, dan jangan beribadah kepada Allah karena takut, tapi ibadahlah kepada Allah karena cinta saja. Ya, ini berbahaya. Li'annal anbiya, karena para nabi tatkala mereka berdoa kepada Allah, mereka berdoanya dibarengi rasa harap dan rasa takut. Ya, apakah kita mau lebih hebat dari para nabi? Siapa lagi yang lebih hebat? Ya, siapa lagi yang lebih saleh? Siapa lagi yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan para nabi. Oleh karena itu, ya, ciri-ciri para nabi adalah mereka dalam beribadah kepada Allah, mereka dibarengi rasa takut, dibarengi rasa harap, dan dibarengi dengan kekhusyukan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah mereka. Karena 2 hal ini muncul khusyuk. Karena 2 hal ini muncullah melahirkan rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Ikhwani fiddin azanillahu wa yakum, ini pembahasan terakhir kita, dan insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang khasyah, inabah, kemudian isti'anah. Ya, ada isti'adah juga. Isti'anah meminta pertolongan, isti'adah memohon perlindungan, ya. Kemudian ada istighatsah, memohon pertolongan khusus ketika sedang kesulitan. Ketika di masa sulit. Atau kalau orang-orang biasanya istighatsahan katanya. Ya, istighatsahan. Namun tentunya istighatsah itu harus memenuhi 2 kriteria. Ikhlas karena Allah, jangan dialihkan kepada selain Allah. Yang kedua, harus sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian barulah setelah itu ibadah-ibadah amaliyah, ibadah-ibadah badaniyah seperti dzabah, menyembelih. Ini nanti setelah itu ada kemudian nazar, ya. Di antara contoh-contoh ibadah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Baik, sebelum kita tutup, bagi yang ingin bertanya baik secara lisan atau tulisan, kita persilahkan. Yang bisa kita jawab, yang tidak kita jadikan PR dulu insyaallah taala. Fadhil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Bagaimana kalau kita makan durian itu diberi ujur tidak melakukan sholat berjamaah? Boleh tak itu? Karena takut mengganggu jemaah. Ya. Baik. Pertanyaan pertama, kriteria orang saleh seperti apa? Kriteria orang saleh alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang saleh, para wali yang Allah sebutkan wali Allah, kriterianya ada 2. Pertama, beriman, imannya benar berarti.
Dia tidak melakukan kesyirikan, dia tidak melakukan kekufuran, ya, tidak melakukan pembatal keislaman. Wa kanu yattaqun. Syarat keduanya takwa, dan takwa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Berarti ini orang saleh. Kalau ini kriterianya sudah, berarti ini orang saleh. Dia rajin ibadah, terus tidak pernah kita lihat tidak pernah buat maksiat, berarti dia orang saleh. Terus rajin pula talabul ilmu. Kemudian berilmu pula di agama. Ini berarti orang saleh, lebih saleh dari kita. Karena Umar bin Khattab, kita tahu kesalehan Umar bin Khattab. Tapi Umar tetap ketika untuk tawasul berdoa, tawasul orang saleh, beliau tetap datangi siapa? Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Ya, padahal para ulama semua sepakat, ya, semua orang sepakat, dan bahkan para sahabat juga sepakat, ya, dibandingkan Umar bin Khattab dibandingkan dengan Abbas bin Abdul Muttalib, tentu jauh lebih afdal Umar, karena para ulama sepakat fadilah, keutamaan para sahabat sesuai dengan urutan khilafah. Abu Bakar nomor 1, Umar, Utsman, Ali. Ya, bahkan Abbas pun tak termasuk yang 10. Ya, tapi Umar tetap datangnya kepada siapa? Karena di mata Umar, di pandangan Umar, Abbas itu orang saleh. Padahal kita tahu Umar jauh lebih saleh daripada Abbas. Ini jelas. Sehingga kini menurut kita dia orang saleh, orang yang rajin ibadah, maka kita berhusnuzan. Nah, maka kita minta doa kepada dia, tolong doakan saya begini dan tolong mendoakan saya begitu. Syaratnya harus hadir orangnya di depan kita, atau lewat telepon dan seterusnya. Ya, kalau masuk bid'ah kita berarti bukan orang saleh dia. Ya, bukan orang saleh dia. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua tadi tentang bau mulut yang ada ketika ke masjid. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulu masjidana man akala thawm, yang makan bawang putih janganlah masuk ke masjid kami. Dan termasuk bau durian ini yang mengganggu, ini dilarang untuk datang ke masjid sampai hilang baunya. Sampai apa? Hilang baunya. Oleh karena itu, antum yang sudah makan durian, kalau mau makan durian, lihat-lihat waktu. Kalau sahabat dulu lihat-lihat waktu kalau mau minum khamar. Kalau antum sekarang, karena khamar sudah diharamkan total, sekarang lihat-lihat waktu kalau mau makan durian atau yang berbau, baik itu ada mengandung bawang merah atau bawang putih, dua-duanya bau. Ya, ini sangat bau, dan bukan hanya antum, kita di Masjid Nabawi juga merasakan yang sama. Kalau ada orang India di sebelah, pasti baunya aneh. Karena mereka makannya itu. Memang itulah yang mereka makan. Bawang bombay itu sama bawang. Itulah. Harusnya kalau itu berarti dia tandanya dia tidak belum kenal sunnah yang benar, cara yang benar. Tapi yang syekh kami, guru-guru kami yang orang India juga, yang tidak berbau, berarti dia tahu kapan makannya. Layak waktu makan yang benar sebelum sholat atau jauh dari waktu sholat. Jadi kalau kita yang mau makan durian, jauhkan waktu makan kita dari waktu sholat. Ya, kalau bisa sejam atau 2 jam. Kecuali kalau kita memang tahu caranya untuk bisa menghilangkan bau itu dalam waktu singkat, tidak masalah. Yang jadi masalah sebenarnya kan bau itu dari dalam perut, bukan dari mulut. Sudah pun kita sikat gigi, bau dari perut itu yang tidak enak. Ya. Dan salah satu caranya adalah dengan bersiwak. Bersiwak itu menetralkan bau mulut dan bau perut. Allahu a'lam. Salah satu manfaat siwak adalah menetralkan bau mulut dan bau perut. Allahu a'lam juga saya ini hanya katanya saya tidak tahu gimana ilmiahnya, saya belum baca. Salah satu cara menghilangkan bau durian itu adalah dengan minum dari kulitnya ya, apa namanya tuh? Nah, itu. Ya, itu menghilang panasnya atau baunya? Panasnya. Allahu a'lam, saya tidak tahu. Sampai yang itu bahkan Syekh Abdul Razak kerjakan itu. Beliau itu makan sarapannya durian, makan siangnya durian, makan malamnya durian. Itu panitia dah panik 7 keliling gitu. Nah, dia minum dengan kulitnya. Minum dengan kulitnya. Beliau pun tahu gitu. Jadi subhanallah. Ya gitu, para ulama itu kalau dah tahu sesuatu coba mereka kerjakan. Karena beliau mengamalkan satu jenis makanan dalam satu hari. Satu jenis makanan, satu jenis hidangan dalam satu hari sepertinya. Ya, akhirnya yang panik kan panitia, ini makan gimana nanti gitu.
Jadi Allah alam, ini kalau dari sisi orang yang makan, dia hindar jadi masjid. Tapi kalau dari sisi kita yang korban, ya udah jangan antum gara-gara takut nanti orang berbau masuk ke masjid, malah antum yang datang ke masjid. Harusnya nggak datang ke masjid itu siapa? Yang makan. Jangan kita yang nggak datang ke masjid. Jadi alasan pula untuk tidak ke masjid, ya. Untuk kenapa? Takut nanti tercium bau yang tidak enak. Allah Ta'ala. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Untuk minta doa kepada orang tua ini sangat dianjurkan. Karena salah satu doa yang mustajab adalah doa orang tua kepada anak, terlepas dari kesolehan mereka. Terlepas dari itu karena mereka dapat hak khusus. Tapi itu hanya berlaku untuk si anak dan orang tua. Hubungan anak dan orang tua tidak berlaku ke orang lain. Karena dia bukan orang tua antum, dia orang lain. Ya, tapi kalau dia statusnya adalah orang tua antum, maka minta terlepas dari soleh, lebih rajin antum ngaji pun tetap antum harus minta restu, doa dan kepada orang tua kita. Jangan sombong. Jangan sombong kepada orang tua kita, minta doa. Ya, karena keberkahan itu ada pada doa mereka. Kemudian yang kedua pembahasan tentang makan dan minum dekat patung, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah antum sholat di situ, atau nyembelih di situ, itu bahaya. Masalah itu. Kalau hanya makan minum, Allah alam, saya tidak tahu, tidak ada masalah, tidak ada larangan. Ya, karena Rasulullah SAW makan minum sekitar Ka'bah ketika itu banyak patung-patung. Ya, bahkan Rasulullah sholat juga di situ, tapi kan Rasulullah ngadap sholatnya itu ke Ka'bahnya. Ya, sampai disiramin kotoran apa semua itu kan di dekat Ka'bahnya, karena Ka'bahnya. Ya, oleh karena itu kita dilarang sholat menghadap kuburan. Karena bahkan ketika mensolatkan mayit pun di kuburannya, ya kita menghadap kiblatnya, bukan menghadap ke kuburannya, bukan menghadap ke kuburannya. Kalau sekiranya kiblat itu membelakangi, kalau kita harus menghadap kiblat dan kiblat itu akan membelakangi kuburan, tidak ada masalah. Kita solat yang hadap kiblat, doanya untuk si mayit di sini. Tapi kalau posisinya bisa dia di depan kita dan tentang dengan kiblat, maka kita solat jadikan mayit itu depan kita. Tapi kalau sekiranya tidak, karena patokannya bukan si kuburannya, tapi kiblatnya. Ini tanda perbedaan antara orang sholat untuk kuburan atau sholatnya kepada Allah untuk si mayit. Jelas? Ya, Allah alam, setahu saya tidak ada masalah. Yang masalah adalah untuk sholat dekat situ dan menyembelih dekat situ, itu lebih bahaya. Silakan yang lain. Tidak ada? Baik, kita cukup sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita pertemuan yang akan datang, kesempatan kembali untuk bersama-sama mempelajari. Inna waliyudzalika wal qadir alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.